dana yang masuk ke dalam perusahaan itu harus dikonversi ke dalam posnya masing-masing. Malah saya kaget, Pak. Ya, Nah, saya malah ya. kaget di wallet tersebut bisa ada $62. Saya kira nol. Jadi seperti ini, katanya Pak, kalau saya bisa diyakinkan dan saya bisa dibuat percaya kalau Nagaya ini bagus, saya akan masuk 100 juta rupiah. Hmm. Oke? Okay? Nah, jadi beliau ini ada satu cerita yang cukup menurut saya cukup unik, Pak. Jadi sepertinya calon holder ini sudah buat akun di Nagaya. Dia mencoba mengirim USDT ke walletnya Nagaya, wallet kita, wallet perusahaan. Kan kita kan bisa ya mendaftar menggunakan USDT. Terus USDT-nya kita top up ke dalam akun mereka. Nah, Oke. memang blockchain ini kan bisa dilihat seluruh dunia dan transparan ya. Katanya ketika dia buka wallet blockchain Nagaya USDT-nya itu ada hanya 62 USDT, Pak, $62. Hmm. Nah, jadi pertanyaan dia, kok perusahaan sebesar Nagaya hanya ada $62 di wallet USDT-nya, Pak? Saya jujur agak sedikit ketawa sih pas saya lihat pertanyaan ini, tapi siapapun berhak bertanya ya. Iya, iya. Jadi mungkin Pak Yunias boleh jawab dulu, Pak? Oke, iya, iya. Oke, jadi ceritanya mungkin yang bersangkutan ini ingin mencoba melakukan USD top up, ya, karena mekanisme kita sebelum di exchanger itu kan sebelum bisa melakukan pembelian sejumlah Nagaya dari perusahaan, ya, itu harus melakukan yang namanya USD top up. Nah, rupanya yang bersangkutan waktu diberi alamat tujuan, jadi dia mau menggunakan USDT. Kalau menggunakan USDT pasti nanti akan ada informasi wallet, ya, alamat USDT tujuan. Nah, itu adalah wallet USDT wallet dari perusahaan, ya. Jadi bukan USDT-nya siapa-siapa, itu perusahaan punya, Nagaya Technologies punya, ya. Nah, rupanya yang bersangkutan ini melakukan tracking dulu, Pak. Ya, dia cek dulu di Tronscan. Jadi siapa sajalah bisa melakukan Jadi Bapak pengecekan. sudah dengar ceritanya ya, Pak ya? Ya, tadi kebetulan ada apa namanya dari Pak Indra, ya. Pak Indra sempat telepon Ya, saya. ya. Sorry, Beliau saya baru dengar menceritakan. tadi sore soalnya Pak ceritanya, Pak. Betul, betul, ya. Ya, Kurang silahkan. lebih jam 6 tadi, jam 6 sore. Jadi 1 jam sebelum kita mengudara, Pak Indra telepon saya, ya. Dan jadi yang bersangkutan ini rupanya dia melakukan pengecekan di Tronscan. Nah, jadi dia berpikir, wah, sekelas Nagaya, perusahaan udah besar, 5,3 juta sekian udah terjual, pasti di apa namanya, di alamat wallet ini pasti akan ada sejumlah dana yang besar, ya. Tapi ternyata dia terkejut, Pak. Dia cek hanya 62 USDT, ya. Nah, jadi dia bilang dia ragu, masa perusahaan sebesar ini dananya cuma sekian gitu. Oke, jadi teman-teman, supaya apa ya, supaya tidak ada kesalahpahaman, mungkin saya langsung buka aja ya, Pak, boleh ya? Silakan, Pak. Saya buka saja, ini saya tunjukkan deh ya. Mungkin saya bantu, Pak, mau buka halaman apa, Pak? Oke, coba tolong dibuka aja, Pak. USD top up, Pak. Oke, Jadi masuk, Top up ya. ya. Oke, sambil saya buka, Pak. Oke, jadi teman-teman, USDT itu adalah salah satu metode saja. Ya, jadi ketika Anda melakukan USD top up, ya, pilihannya selain USDT, BTC, bisa transfer langsung ke rekening perusahaan yang ada di Singapura. Ya, nanti Pak Dani kalau bisa tunjukkan, kita akan lihat ya sama-sama. Itu hanya salah satu metode. Nah, oke, di sini ya, Anda lihat USD wallet top up, ya. Jadi Anda bisa pilih metode yang pertama adalah melakukan bank transfer, ya, atau melalui USDT atau BTC, BUSD dan lain-lain. Nah, sekali lagi ini hanya metode saja, ya. Anda boleh pilih, tapi tujuannya adalah karena Anda ingin menempatkan sejumlah
dana, ya, yang nantinya dana itu akan ditempatkan di USD wallet balance Anda. Oke, nah, coba bisa dicontohkan Pak ketika memilih USDT, ya, USDT, kemudian coba cek ke bawah Pak, ditarik ke bawah. Nah, katakan 1.000 Pak, 1.000 dolar. Di sini teman-teman kita semuanya sejahtera Pak, jadi 10.000 aja Pak. Oh, boleh, Buat teman-teman 10.000. kita di sini 1.000 nggak ada artinya Pak. Amin ya, Bapak Ibu ya. Ini saya Oke, doakan kemudian loh, next. kata-kata itu adalah doa loh. Oke, turun ke bawah. Nah, sebentar Pak, sebentar ya. Jadi ini ada total amount-nya adalah 10.250 US dollar. Ya, kenapa? Karena ada admin fee 2,5%. Ya, dan kalau 10.000 berarti 250 US dollar ya. Nah, total yang Anda harus transfer adalah 10.250 US dollar. Nah, di hadapan Anda bisa melihat itu kan ada alamat wallet tujuan. Ya, ini bisa di copy lalu kemudian bisa di tracking, ya bisa dicek di Tronscan. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan oleh kawan kita ini, dia melakukan pengecekan di Tronscan, lalu dia terkejut karena kok cuma 62 dolar atau 62 USDT. Nah, sementara ada kawan kita yang lain, Pak Dani, ya, itu cek jumlahnya wallet yang lain ya, karena ini kan setiap kali kita melakukan USD top up dengan USDT, alamat ini kan berubah, Pak. Berubah. Ya. Jadi kita ada Diacak. 10 sampai 20 wallet. Ya, lebih akan diacak. Iya. Hampir sebenarnya 100-an, Pak. Oh, 100-an. Oke, ternyata perlu ini lebih update. Ya. 100-an. Jadi ini di copy, kebetulan dia dapat satu alamat dari USDT wallet perusahaan yang dia cek 62. Sementara kawan yang lain ada yang 1.000 lebih. Ya, 1.000 lebih. Nah, teman-teman yang harus dipastikan adalah, ingat ya, setiap dana yang Anda kirimkan melalui metode apa saja, setelah nanti diterima oleh perusahaan, ya, pertama, yang dilakukan perusahaan adalah menempatkan US dollar itu ke USD wallet balance Anda. Nah, ya, jadi ini sudah satu hal, terjadi konversi dari USDT dikonversi ke US dollar yang ditempatkan ke USD wallet balance Anda. Pak, bisa tolong ke depan Pak dashboard? Oke, kita ke dashboard. Nah, Anda lihat di sini ada USD wallet balance ya. Itu kebetulan ada 0,81. Jadi kalau tadi 10.250, 250 itu admin fee ya, itu tidak akan masuk. Jadi nanti akan ada di USD wallet balance Anda angka 10.000 US dollar. Nah, dengan angka 10.000 US dollar Anda baru bisa melakukan pembelian, Nagaya purchase. Ingat ya, itu sudah konversi loh. Dari USDT dikonversi ke US dollar. Nah, lalu kita bicara lagi. Setelah dikonversi ke Nagaya, ya Anda belikan Nagaya, berarti sah dong. Ya, sah dong. Anda sudah menerima sejumlah Nagaya, perusahaan menerima dana Anda sebesar 10.000. Nah, pertanyaannya itu dialokasi kemana? Satu, ya, 50% dari 10.000 tadi itu sudah pasti dialokasikan ke pos untuk menambah emas. Itu gold. Udah dibelikan, dialokasikan untuk pembelian emas. Kemudian 32,5% sampai bahkan 35% itu dialokasikan untuk proyek. Nah, ya belum lagi untuk referral, ya untuk biaya marketing lah, itu referral. Kemudian operasional. Ya, Anda pikir untuk penyimpanan emas di the safe house atau the reserve itu nggak ada biaya sewa? Nah, itu diambil dari mana? Yaitu dari yang 2,5% sampai 5% dana sisa untuk operasional. Aduh, jadi teman-teman, jadi jangan Anda bayangkan dana Anda terparkir ketika Anda kirim dalam bentuk USDT, maka dana itu akan terparkir di alamat itu, makin lama makin besar. Lah, kalau terparkir di situ, kami nggak boleh konversi jadi US dollar, maka yang tadi 10.000 di USD wallet balance Anda itu dari mana? Justru jadi tanda tanya dong. Perusahaan ini benar nggak sih gitu ya?
Ya. Nah, justru karena dari USDT itu bisa dikonversi ke US dollar dan ada di USD wallet balance Anda lakukan purchase. Setelah purchase, kami terima sah 10.000 itu dialokasikan kepada pos-posnya. Ya. Nah, jadi yang Anda lihat kalau ada 62 USDT sisa, kemudian ada 1.000 USDT sisa, ya saya sebutkan tadi sisa, itu benar-benar sisa yang belum kami konversi, teman-teman. Ya, jadi yang 62 itu juga nanti kan ada yang nambah ya, yang top up ya Pak Dhani ya. Ya. Akan ada penambahan, mungkin setelah sekian banyak, pasti akan ditarik itu. Nah, Pak Yohanes Chandra lagi-lagi memberi ilustrasi nih Pak. Ya. Contoh, kalau Anda beli barang ya, katakan saja di mana? Di Tokopedia. Ya. Atau di mana? Di Shopee gitu ya. Anda beli gitu kan. Nah, Anda kan menempatkan dana tuh di virtual account kita. Di mana? Yang ada di Shopee katakan aja. Anda kirim dari rekening bank Anda masuk ke virtual account Anda yang ada di Shopee itu, akun Anda. Ya. Nah, waktu Anda melakukan pembelian, ya, waktu Anda melakukan pembelian barang A, katakan handphone, pertanyaannya, apakah dana Anda yang di virtual account Anda di Shopee tadi situ nggak boleh berkurang? Katakan Anda punya 10.000, ya, $10.000 di akun virtual Anda di sana, lalu Anda beli handphone harga $1.000. Lah, ketika Anda sudah sah pembelian, masa $1.000 nggak boleh dipotong dari 10.000 dana Anda di sana? Nah, itu ilustrasinya yang diberikan oleh Pak Yohanes Chandra. Ya, jadi teman-teman, tentunya semua dana yang masuk di USDT, di BTC, ya alamat-alamat wallet tadi, itu pasti akan ditarik karena akan satu dikonversi dari US dollar tadi supaya bisa ditempatkan di USD wallet balance Anda masing-masing. Yang kedua, setelah terjadi purchase pembelian Nagaya pasti dialokasikan untuk tujuan 50% emas, 32,5% sampai 35% untuk proyek dan lain-lain. Semoga menjawab ya Pak Dhani. Terima kasih Pak. Ya mungkin saya menambahkan sedikit ya. Terima kasih tadi udah sangat clear banget ya Pak Yunias. Saya mau menambahkan sedikit. Yang pertama, mungkin ini sebagai jawaban dari kami manajemen. Harusnya manajemen nggak ngurusin hal-hal seperti ini ya. Ya siapapun boleh beropini. Ya sekali lagi, siapapun boleh punya pendapat tentang Nagaya. Ya, tapi saya di sini tidak akan mau mencoba meyakinkan siapapun. Ya, jadi video ini bukan untuk meyakinkan siapapun. Setelah jawaban yang kami berikan, Anda mau percaya, mau nggak percaya, mau beli, mau nggak beli, mau masuk 100 juta, mau masuk 1 koin, bodoh amat, bukan urusan saya. Ya, tugas saya adalah mengedukasi dan memberikan informasi yang tepat. Itu saja. Ya, jadi kalau Anda datang ke kami bilang, Pak, saya mau mendapatkan informasi yang se-clear-clearnya mengenai Nagaya, ayo kita bicara. Dengan senang hati. Mau bicara tentang apa, ayo. Selama waktu memungkinkan ya. Tapi kalau datang, Pak, coba yakinkan saya bilang, Bapak coba cari perusahaan lain deh kalau gitu. Ya, cari aset lain deh yang bisa meyakinkan Bapak. Bukan itu tujuan saya. Saya lebih baik berbicara dengan para holder yang mau beli 1, 2, 3 koin tapi dia serius, daripada yang mau beli yang katanya ya, kebanyakan juga nggak pernah kejadian biasanya ya, kalau udah ngomongnya di awal sudah sangat besar ya. Ya, tapi ujung-ujungnya hanya bicara saja. Saya tidak akan mau tanggapi. Karena tugas saya di Nagaya adalah mengedukasi dan memberikan informasi yang tepat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi Pak Yunias sudah jelaskan dengan sangat clear. Ya, dana yang masuk ke dalam perusahaan itu harus dikonversi ke dalam posnya masing-masing. Malah saya kaget, Pak. Ya, saya malah kaget. Di wallet tersebut bisa ada $62. Saya kira 0. Jadi Anda bayangkan, ya, Anda bayangkan, ya, ini dana masuk nih, dolar kah, rupiah kah, terserah deh ya, masuklah ke dalam salah satu dari, ini saya close dulu, salah satu dari beberapa cara-cara Anda bisa top up di Nagaya ya. Ini saya buka dulu ya, USD top up ya. Oke. Nah, Anda masukkan uang fiat, uang Anda ya, ini uang Anda ya. Masuklah, kalau nggak ke bank transfer, kalau nggak ke
wallet BNB, kalau nggak masuk ke wallet BUSD, masuk ke wallet Bitcoin, masuk ke Ethereum, ya, masuk ke USDT, atau masuk ke USDT yang TRC, ini juga masing-masing itu nggak cuma satu akun loh. Mungkin USDT TRC, ERC ada beberapa akun. USDT TRC ada beberapa akun. Bitcoin ada beberapa akun. Ya. Ethereum ada beberapa akun. Berarti teman kita ini Pak sangat beruntung Pak, dari sekian banyak wallet yang ada, dia bisa menemukan salah satu wallet yang ada isinya. Luar biasa. Oke.